Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaji asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat melaksanakan pembelajaran melalui media YouTube mata kuliah studi naskah ekonomi syariah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tentu juga kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Rajapi, Magister Hukum Islam, selaku pengampu mata kuliah studi naskah ekonomi syariah. Ya, saya banggakan rekan-rekan angkatan 2021 Kelas Sarjana YN Manado. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang saya ambil dalam kitab Fathul Qorib Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi bin Ibnu Al-Gharabi Abu Abdillah Samsuddin dengan judul Wakalah. Di Ahkam al-Wakalah wahyi bifat al-waw wa qasriyah di al-lugat al-tafwidu wa fi al-sar tazwid say'a la filun mimma lakbal al-yab illa ghairi dia filla al-hayati wa karaz bihat al-qaid al-isya. Di sini menjelaskan hukum-hukum wakalah. Lapas wakalah dengan terbaca fatwa atau kasrah. Huruf wawnya secara bahasa memiliki arti memasrahkan, dan secara syarah adalah pemasrahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup. Dengan kait ini, saat masih hidup mengecualikan isya atau wasiat. Wadakar al-musannaf David al-wakalah bi kaulihi wakil mazad lil insan al-tasarruf bi binafsi ja'ala an yukil fihi au yatawakal fi an gairi. Musannif menyebutkan batasan wakalah di dalam perkataan beliau di bawah ini. Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Wala yasihu min sabiin au maznun an yakum mukilla wala wakilan, sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil. Wasar al-wakal fi an yakun kabilan lil niyabat. Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan orang lain. Fala yasihu at-tawkil fi ibadat badaniyah illa al-hajju wa taqrif al-zakat mitlah, sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah kecuali ibadah haji dan membagikan zakat semisal. Wa an yamlika al-muwakil falu wakulu saiksan bibai salam liku au bitalak amra'at
sayan kanu habital. Syaratnya lagi, orang-orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan, sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah tersebut batal. Wal wakalat ya jaiz min al tarafain. Wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Inna likul lin minham ay al mawakil wal wakil asak aha matasa'ah. Dengan demikian maka masing-masing dari keduanya, maksudnya muwakil dan wakil, diperkenankan merusak akad kapanpun mereka menghendaki. Watas fasik al wakalah bimaul hahadihimma au junuhu au ikmahu wal wakil amin. Akad wakalah menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, atau gila, atau pingsan. Wakil adalah orang yang dipercaya. Wakaulu imma yakbidu wa fimma yusarif sakit fil akta al nasab. Perkataan musannif, pada barang yang ia terima dan tasarruf yang ia lakukan tidak tercantum di dalam kebanyakan redaksi. Wala yutman al wakil illa bi al tafriq bima wakulu bihi. Seorang wakil tidak dibebani untuk mengganti kecuali sebab teledor terhadap sesuatu yang diwakilkannya. Wa min al tarik taslimu al bai kau tamanu. Di antara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima tasaman atau harga. Wala yajud lil wakil wa kaltan mutlaka an yang labid wa yastari illa bitarat tasarait. Bagi wakil yang melafaz akad wakalah secara mutlak, tidak diperkenankan melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat. Ahadu an yabi bitaman al matal la biduni wala bi abahis. Salah satunya adalah menjual dengan saman harga standar, maksudnya tidak dibawanya, dan tidak dengan menanggung rugi yang terlalu parah. Wahu malayat tamal al-galib. Rugi yang terlalu parah adalah rugi yang tidak bisa ditolerir secara umum. Al-taini an yakun tamal al-matal nakdan fala yabi' al-wakil naistan wa in kan kad taman al-hal. Yang kedua, saman misli harus dibayar secara kontan, sehingga bagi wakil tidak diperkenankan menjual dengan cara tempo walaupun dengan kadar saman misli. At-talit an yakun al-nag binag al-balad walau kan fi al-balad nukdan by bi al-lab minhum. Yang ketiga, pembayaran kontan harus dengan mata uang negara tersebut. Seandainya di negara tersebut terdapat 2 mata uang, maka si wakil menjual dengan mata uang yang paling dominan yang digunakan dari kedua mata uang tersebut. Wa in
astawiyah bai bial anfai lil muakal fa inna atta waila tukui. Jika ukurannya sama, maka si wakil menjual dengan mata uang yang paling bermanfaat bagi muwakil. Jika tetap sama, maka ia diperkenankan memilih. Bagi wakil tidak diperkenankan menjual dengan uang receh walaupun laku, seperti lakunya uang emas dan perak. Wala yajuz an yabi al wakil bayan mutalakan min nafsi. Bagi wakil tidak diperkenankan menjual barang dirinya sendiri secara mutlak. Wala min waladi al sagir walau sara al muwakil lil wakil bi al bay min al sagir kama kala al mutwali kilafan lil bagawi. Dan tidak boleh juga pada anaknya sendiri yang masih kecil, walaupun muwakil secara jelas memperkenalkan pada wakil untuk menjual pada anak kecil, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mutawali, berbeda dengan Imam Al-Bagawi. Wal asahu anna yabi li abi wa in illa wal yabni al-balik wa in safa in lam yakun safian wala masnun. Menurut pendapat asah, sesungguhnya seorang wakil diperkenankan menjual pada orang tuanya walaupun hingga ke atas, dan pada anaknya yang sudah balik walaupun sebawahnya jika si anak tidak dalam keadaan sapi dan gila. Wa in sara al muwakil bial bay min humma sahazasman. Jika mewakil secara jelas menyuruh menjual pada keduanya, maka hukumnya sah seperti secara pasti. Wala yukir al wakil yalla muwakili balu wakulu seksan fi kusumat lam yamlik al ikrar illa al muwakal wala al ibrah min dain wala al sul'yan. Seorang wakil tidak diperkenankan melakukan ikrar yang memberatkan mewakilnya, sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain dalam urusan sengketa, maka si wakil tidak berhak melakukan ikrar yang memberatkannya. Muwakil tidak berhak membebaskan utang yang dimiliki muwakil dan tidak memiliki hak melakukan akad suluh terhadap utang tersebut. Wa qaulu illa bi idni sakit fi bait al-naqski wa asahi anna at-tawkil bi al-ikrar la sahih. Perkataan musannif, kecuali dengan izin muwakil, tidak tercantum di dalam sebagian redaksi menurut pendapat asah. Sesungguhnya muwakil ikrar hukumnya tidak sah. Demikian percaya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.